Halo teman-teman, berjumpa pada mata kuliah Penelitian Pendidikan Sejarah. Mata kuliah ini diampu oleh saya, Pak Sabit, dan juga Pak Dr. Suwito Eko Pramono. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pengantar perkuliahan dan juga materi pertama. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa referensi yang bisa kalian gunakan untuk perkuliahan ini. Beberapa buku yang kita bisa gunakan dalam perkuliahan ini antara lain buku-buku tentang metode penelitian, baik itu sifatnya kualitatif maupun kuantitatif. Karena perkuliahan kita melingkupi metodologi penelitian kualitatif, metodologi penelitian kuantitatif, metodologi penelitian campuran, dan juga penelitian tindakan. Sehingga segala macam buku yang berhubungan dengan penelitian kita gunakan di dalam mata kuliah kita, terutama penelitian pendidikan. Kemudian saya sarankan kalian juga mencari referensi yang ada di dalam jurnal atau artikel ilmiah. Ini kita gunakan untuk mencari contoh-contoh atau kasus-kasus yang kita bisa temukan untuk penelitian pendidikan sejarah. Penelitian dalam arti luas. Sadarkah kalian bahwa segala sesuatu bisa kita kategorikan sebagai penelitian, termasuk ketika kita melakukan pendekatan ke orang yang kita sukai misalkan. Ketika kita menyukai seseorang, mungkin kita akan mencari tahu yang pertama siapa namanya, kemudian di mana alamat rumahnya, kemudian apa nomor HP-nya, kemudian apa medsosnya. Nah, upaya kita dalam mencari informasi tentang seseorang itu merupakan bagian dari penelitian. Tetapi bukan penelitian yang kita maksudkan di mata kuliah ini. Itu adalah penelitian di dalam arti luas. Nah, mengapa ada penelitian dalam arti luas? Karena pada hakikatnya, orang itu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sehingga, untuk menjawab rasa ingin tahunya, maka dilakukanlah serangkaian upaya yang kita sebut di sini adalah penelitian dalam arti yang sangat luas. Sehingga, penelitian dalam arti yang luas adalah proses untuk menemukan kebenaran. Apapun kegiatan yang kita lakukan. Nah, kebenaran itu bisa diartikan sebagai pernyataan tanpa keraguan. Nah, sehingga ketika kita sudah memiliki satu jawaban yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka itu dapat kita kategorikan sebagai kebenaran. Tetapi ini kebenaran dalam arti yang sangat luas. Nah, di dalam konteks penelitian, kita melihat ada beberapa kategori kebenaran. Ada kebenaran yang bersifat ilmiah, ada kebenaran yang sifatnya non-ilmiah. Nah, untuk kebenaran yang non-ilmiah ini bukanlah kebenaran yang harus kita buktikan, tetapi biasanya kebenaran yang kita percayai begitu saja. Ada kebenaran karena kebetulan, ada kemudian karena common sense, akal sehat kita, tapi belum tentu juga apa yang kita anggap itu benar ternyata secara common sense itu benar. Kita ambil contoh misalkan ada dua benda, yang satu berbobot 100 kg, yang satu berbobot 1 kg. Ketika kita jatuhkan sama-sama dari ketinggian 100 meter, mana yang jatuh duluan di tanah? Mana yang sampai tanah duluan? Kalau kita lihat secara common sense mungkin yang 100 kilo, padahal ternyata tidak. Sama-sama 100 kilo ataupun 1 kilo sama-sama memiliki kecepatan yang sama. Ini yang berdasarkan common sense. Seolah-olah benar secara akal, tapi kemudian secara ilmiah mungkin belum. Kemudian ada kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu itu kebenaran yang sifatnya ilahiyah. Kebenaran ini tidak perlu dibuktikan, tetapi kebenaran ini hanya kita perlu yakini kebenarannya. Kebenaran intuitif, misalkan kita memiliki firasat, misalkan. Kemudian trial dan error, kita coba-coba ternyata kok benar, ternyata kok cocok, misalkan. Kemudian spekulasi, dan ada juga kewibawaan. Kewibawaan itu biasanya sesuatu yang disampaikan oleh orang yang berwibawa itu benar. Ini ada satu contoh anekdot ya, bahwa kentutnya orang kaya itu sebagai suatu kata-kata bijak ya. Kentutnya orang kaya itu dianggap sebagai kata-kata bijak, tapi kata-kata bijaknya dari orang miskin kadang-kadang dianggap sebagai kentut. Nah, ini kan satu kebenaran yang mungkin belum tentu bisa kita terima secara ilmiah, tapi kemudian itu benar. Nah, lalu apa kebenaran secara ilmiah? Kebenaran secara ilmiah itu memiliki beberapa kategori atau memiliki beberapa ciri. Ada sistematis, kemudian ada logis, ini hampir sama seperti masuk akal, kemudian empiris rasional itu bisa dibuktikan, kemudian bersifat reduktif, ada proses pemilahan informasi di situ, artinya tidak semua informasi kita gunakan, kemudian replicable itu bisa diulangi, transmittable bisa disampaikan ke seluruh masyarakat tanpa adanya penolakan yang umum, kemudian sifatnya berencana. Nah, terkait dengan berencana ini, maka ada beberapa
langkah atau metode ilmiah sebenarnya. Ini dalam filsafat ilmu biasanya sering kita lihat ada diagram metode ilmiah, di mana di sini diawali dari perumusan masalah, kemudian ada penyusunan kerangka pikir, ada perumusan hipotesis, kemudian ada pengujian, ditolak, diterima, dan seterusnya. Nah, dalam proses penyusunan kerangka pikir, kita biasanya berangkat dari khasanah pengetahuan ilmiah, di mana di sini prosesnya adalah deduksi. Kebenaran yang bersifat koherensi. Nah, kebenaran yang sifatnya koherensi itu adalah ketika kebenaran itu sejalan dengan kebenaran-kebenaran yang sudah ada. Itu kebenaran yang sifatnya koherensi, sehingga sesuatu bisa dianggap benar jika sejalan dengan kebenaran-kebenaran yang sudah ditemukan. Sesuatu dianggap benar jika sudah sejalan dengan temuan-temuan yang sebelumnya. Ini prosesnya proses deduksi. Sehingga ketika kita dalam melakukan penelitian, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu apa penelitian-penelitian yang sudah ditemukan, apa informasi yang sudah ada sebelumnya, sudah dianggap valid, kemudian itu dijadikan sebagai pijakan ilmiah kita. Nah, kemudian dalam pengujian ada sifatnya induktif, ada juga kebenaran yang sifatnya korespondensi. Apa kebenaran korespondensi itu? Menurut teori korespondensi, kebenaran itu sesuatu dianggap benar apabila sudah dibuktikan, apabila sudah teruji. Kalau yang tadi kebenaran koherensi, kebenaran itu jika sesuai dengan kebenaran-kebenaran sebelumnya, maka kebenaran yang sifatnya korespondensi adalah ketika kebenaran itu didukung dengan fakta, ketika kebenaran itu sudah teruji. Lalu kemudian ada juga kebenaran yang lain, teori kebenaran yang lain adalah teori kebenaran pragmatis. Sesuatu itu dianggap benar apabila memberikan manfaat ke masyarakat. Nah, sehingga inilah kerangka umum dari metode ilmiah. Nah, peserta kuliah yang berbahagia, ketika kita membicarakan penelitian dalam arti khusus, ada beberapa pemahaman, ada beberapa pengertian. Ini saya ambil dari beberapa referensi. Ada dari The Encyclopedia of Social Sciences, bahwa penelitian itu mencoba untuk mulai dari merumuskan permasalahan, merumuskan hipotesis, kemudian ada koleksi, mengumpulkan informasi, mengorganisasi data, kemudian merumuskan simpulan. Kemudian dari Kerlinger, dia menyatakan penelitian itu adalah sesuatu yang sistematik, terkontrol, kemudian berdasarkan sesuatu yang real, dengan satu langkah-langkah investigatif, kemudian ada menemukan suatu informasi tertentu dari investigasi yang sifatnya hati-hati. Kemudian ada pengertian yang lain dari Advanced Learners Dictionary, menyatakan bahwa penelitian itu adalah satu upaya yang hati-hati untuk mencari satu fakta baru, ya, sebagai satu bagian dari ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga yang menyatakan penelitian itu secara umum adalah sebagai satu upaya yang tersistematisasi untuk mendapatkan satu pengetahuan yang baru. Nah, sehingga dari beragam penelitian, pemahaman tentang penelitian itu, kita bisa melihat ada beberapa pemahaman pokok. Yang pertama adalah penelitian itu sebagai upaya sistematis untuk mencari kebenaran ilmiah. Jadi ada langkah-langkah, ada upaya yang sistematis untuk mencari kebenaran ilmiah, sehingga penelitian ini sebagai satu kata kerja, ya. Kemudian penelitian secara khusus diartikan sebagai upaya mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah, dengan mengandalkan rasionalitas dan data empiris yang didukung dengan teori dan fakta. Ini beberapa pengertian penelitian yang bisa kita gunakan dalam perkuliahan kita. Kemudian ada beberapa karakteristik penelitian. Kita bisa lihat tadi ada sistematis, itu maksudnya ada satu proses ilmiah yang terstruktur, sehingga langkah per langkahnya itu memang sudah kita rencanakan. Kemudian logis itu bahwa setiap tahapannya ada validitas, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian empiris rasional itu harus kita kaitkan dengan kenyataan yang terjadi di dunia nyata, dapat diterima oleh panca indera kita. Kemudian bersifat transmittable, artinya peneliti harus mampu memecahkan masalah sehingga berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan.
kemudian berencana dan sesuai dengan konsep ilmiah, berarti proses itu sudah kita rencanakan. Artinya kita tidak tiba-tiba begitu saja, tapi kemudian memang sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga nanti dalam penelitian ada yang istilahnya desain penelitian, kemudian ada proposal penelitian. Itu sebagai perencanaan kita untuk mencari informasi dan mendapatkan kebenaran. Kemudian bersifat reduktif, biasanya dalam penelitian ada proses seleksi data, sehingga tidak semua informasi kita gunakan, tetapi kita benar-benar menyeleksi informasi itu. Kemudian replicable, artinya orang lain ketika menggunakan langkah-langkah yang kita terapkan bisa menemukan sesuatu untuk mengecek kebenarannya. Orang lain harus bisa melakukan sesuatu untuk bisa mengecek kebenaran kita. Nah, kemudian peserta kuliah yang berbahagia, ada berbagai macam tujuan penelitian. Biasanya ada yang sifatnya eksplorasi, kemudian ada penelitian untuk deskripsi, penelitian untuk prediksi, kemudian penelitian untuk eksplanasi, kemudian penelitian itu untuk aksi. Apa perbedaannya? Penelitian untuk eksplorasi, kemudian deskripsi. Untuk eksplorasi biasanya kita lebih ke arah untuk memuaskan rasa keingintahuan kita, untuk menguji kelayakan atau untuk mengembangkan metode. Sementara untuk deskripsi biasanya kita mencoba untuk mengkaji fenomena secara rinci, kemudian membandingkan antar fenomena. Kemudian secara prediksi, fungsi tujuan penelitian prediksi itu sebenarnya untuk mencari kecenderungan antara satu variabel dengan variabel lain sehingga bisa meramalkan nanti ke depan akan seperti apa. Kemudian eksplanasi untuk mencari hubungan sebab akibat. Kemudian aksi itu untuk melakukan satu tindakan dalam menangani atau memperbaiki suatu permasalahan. Nah, ini ada beberapa proses penelitian secara umum. Ya, secara umum penelitian itu diawali dari rumusan masalah. Kita membatasi satu rumusan masalah tertentu. Apa yang ingin kita cari? Biasanya ada topik. Ya. Kemudian kita mencari review literatur, mencari informasi-informasi dari penelitian yang sudah pernah ada. Sehingga jangan sampai kita menganggap penelitian kita benar-benar baru, belum ada yang pernah meneliti. Nah, itu satu pemikiran yang mungkin perlu untuk kita ubah. Kemudian untuk penelitian kuantitatif biasanya ada hipotesisnya, walaupun tidak semuanya ada hipotesis. Kemudian kita merancang research design, rancangan penelitian kita. Kemudian kita ada proses pengumpulan data, analisis. Kemudian diakhiri dengan memberikan simpulan dan laporan. Ini beberapa proses umum penelitian. Pada tahapan yang lain juga hampir sama untuk kegiatan penelitian, mulai dari memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar atau hipotesis, kemudian memilih pendekatan. Pendekatan nanti ada yang sifatnya kualitatif, kuantitatif. Kualitatif itu seperti apa, kuantitatif seperti apa, atau mau campuran seperti apa, pada pertemuan ke depan nanti kita akan bahas. Kemudian bisa juga kita menentukan variabel, sumber data, kemudian menyusun instrumen, kemudian mengumpulkan data, analisis data, menarik simpulan, dan yang terakhir menyusun laporan. Saya kira ini pengantar perkuliahan kita sebagai gambaran bahwa nanti di akhir perkuliahan kita akan membuat satu proposal penelitian. Sehingga harapannya mulai dari pertemuan pertama ini kalian sudah memikirkan, saya nanti mau membuat skripsi tentang apa. Saya nanti akan membuat skripsi temanya apa, topiknya apa. Ini sudah mulai harus dipikirkan sejak sekarang. Oke, saya kira pengantar perkuliahan kita cukup sampai di sini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.